Iya, iya, fight. iya, Ya, hanya iya, iya. soft skill ini yang saya melihat dunia kampus kan kalau secara akademik juga tidak mendorong itu. Yang biasanya melahirkan Iya, ini kan lembaga mahasiswa gitu kan. iya, 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 Nah, iya, iya, saya melihat iya, banyak kesenjangan yang terjadi juga. Sudah tidak tahu hama penyakit, katakanlah ya kalau sarjana hama penyakit ya. iya, iya. Knowledge-nya tidak cukup. Iya. Manajemen manajemen leadership nggak ada, time manajemen juga nggak ada. Ya, Hmm. apa yang bisa diandalkan gitu. Saya ingin melihat bagaimana alumni Unhas dalam hal ini sebagai praktisi, ya, praktisi di usaha, bagaimana ya memotivasi petani dan seterusnya. Tapi mungkin nanti bisa diceritakan ya, bagaimana seorang Bahtiar Manajeng terhubung dengan Syngenta, itu perusahaan yang Ya, saya kenal ini sejak saya bekerja di proyek USAID yang Kakao, Success Alliance kakao di ya, Luhur Raya. ya, ya, Kakao, ya. Syngenta ini sudah ada waktu itu dan saya tahu persis apa-apa yang dilakukan. Tapi tentu pada ruang dan waktu kita akan mendengarkan dari Kakak Bati seperti apa Syngenta saat ini dan apa yang membuat seorang Bahtiar Manajeng ini menghabiskan waktunya sudah bertahun-tahun di Syngenta. Benar, Mulai benar, dari ini, benar. Sudah hampir 20 Kakak tahun. Bati alumni pertanian kan ya? Ya, alumni pertanian. Kanda. Oke, jurusan proteksi Jurusan tanaman ya. proteksi tanaman atau lebih dikenal kalau di akademik ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Oh, hama dan penyakit tumbuhan. Oke, oke, Ya, oke. Nah, ilmu nah hama dan sekarang penyakit saya tumbuhan. mau langsung tahu dong ini. Bagaimana Kakak Bati membaca Siap. perguruan tinggi dalam hal ini kampus alumninya terkait isu atau tantangan usaha pertanian kita di Indonesia in general atau mungkin konteks Sulsel atau Sulawesi secara keseluruhan. Om, ya, sebenarnya kalau melihat secara overall alumni kita, saya melihatnya apa ya? Sorry kalau saya harus mengatakan bahwa eh, alumni kita saat ini banyak yang tidak siap masuk di Hmm, dunia kerja sebenarnya, baik hmm, dari hmm, sisi knowledge apalagi skill. hmm, 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 Ini hmm. yang saya lihat karena kadang kalau misalnya ini saya by experience ya, Ya, ketika ya, ya, saya coba rekrut alumni masuk di perusahaan di Syngenta gitu, banyak hal-hal yang sifatnya mendasar mereka tidak tahu. Jadi saya melihat bahwa ada kesenjangan antara proses akademik dalam artian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja begitu. ya, 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 ya. Ada kesenjangan. Bisa dikonkretkan Ada seperti apa kesenjangan. yang tidak bisa dipenuhi oleh katakanlah alumni atau lulusan dari perguruan tinggi kebutuhan Singgenta? Iya, iya. Sekarang kan kalau berbicara dunia kerja kan banyak hal yang harus disiapkan. Tapi sebenarnya kalau berbicara secara overall ada minimal tiga eh, apa ya hal yang harus dimiliki oleh para alumni sebenarnya. Iya, 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 Biasa saya iya. sebutnya adalah apa lagi namanya hard skill. Hard Ya, jadi skill. bagaimana mereka Oke, tahu, oke, oke, ya, bagaimana oke. mereka tahu dan kuasai betul ilmu pengetahuan yang ada dalam jurusan mereka. Jadi Iya, ketika iya, berbicara hama penyakit, ya, jurusan ilmu hama penyakit yang saya singgung karena saya juga alumni ilmu hama penyakit, maka secara otomatis sebenarnya mereka harus tahu benar minimal hama penyakit komoditi utama di wilayah misalnya Sulawesi Selatan. Hmm, 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 Itu satu, hmm, hmm, itu satu. Kalau berbicara hard hmm. skillnya, jadi Iya, iya, iya. bagaimana mereka tahu itu. Kemudian nanti ada hard skill pendukung, ya kan? Ada hard skill pendukung, misalnya kita berbicara tentang capability dalam English capability. Ini yang masih lemah di Unhas, gitu. English, Bahasa maksudnya Inggris ini apa? menjadi Oh, kemampuan berbahasa ya Inggris berkomunikasi. iya, kemampuan komunikasi dengan Oke, bahasa Inggris. Karena oke, kalau oke. misalnya hari ini kalau kita diperhadapkan dengan alumni-alumni IPB, ITB, UGM, kita jauh dengan mereka.
Iya, dari sisi iya, ini, iya, ya kan? iya, Ini saya kira iya. mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana kemudian eh, lingkungan di UNAS ini bisa mendorong proses mungkin katakan misalnya di Fakultas Pertanian kalau tidak bisa dijadikan dalam kurikulum ya, mungkin ada yang sifatnya ekstrakurikuler yang bisa mengaktifkan English club discussion atau apa gitu Mhm, sehingga mhm, mereka mhm, mahasiswa ini mhm. bisa aktif gitu karena Iya, iya, di iya. Bisa Singenta nyambung ya. misalnya ini ya itu Iya, itu itu iya, itu yang saya kira iya, hal-hal iya. yang berhubungan dengan hard skill. Yang kedua yang harus didorong sebenarnya kalau di lingkungan kerja saya melihat bahwa selain hard skill kalau mau sukses di dunia kerja atau masuk di dunia kerja alumni harus punya soft skill. Apa itu? Ya Soft skill. kemampuan Hmm. leadership, ya Iya, iya, kemampuan iya, komunikasi, iya, kemampuan iya, iya. bersintesis, eh, Hmm. ada ambisi, ada mimpi, kemampuan untuk punya mimpi, punya cita-cita Iya, gitu kan. iya, iya, Kemudian di dalamnya juga ada resilient, tidak cengeng, ya kan, iya, 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 fight. iya, Ya, hanya iya, soft skill ini yang saya melihat dunia kampus kan kalau secara akademik juga tidak mendorong itu. Yang biasanya melahirkan iya, ini kan lembaga mahasiswa gitu kan. iya, 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 Ah, iya, iya, nah saya melihat iya, banyak kesenjangan yang terjadi juga. Sudah tidak tahu hama penyakit, katakanlah ya kalau sarjana hama penyakit ya iya, iya. Knowledge-nya tidak cukup. Iya. manajemen manajemen leadership nggak ada, time manajemen juga nggak ada. Ya Hmm. apa yang bisa diandalkan gitu. Nah yang Hmm, ketiga hmm. sebenarnya kalau saya bagaimana mendorong orang-orang yang bertanggung jawab, ya kan. Iya. Jadi kalau yang pertama hard skill, soft skill yang kedua, kemudian yang ketiga itu integrity, ya Mhm, mhm, integritas. mhm. Jadi memang Iya. saya melihatnya bahwa hari ini memang challenging untuk proses pendidikan Iya, kita, iya, walaupun itu di iya. level Iya, tingkat universitas. timelinenya Kakak Bat ini saya tahu persis karena saya melihat timeline tadi di Facebook, di medsos ya, dan knowledge oke, keterampilan oke, kemudian tadi attitude itu bagaimana, misalnya membangun komunikasi ya dengan jejaring, dan saya kira Yes, ini attitude. yang luar biasa dan saya pikir tidak banyak juga memang alumni yang bisa menguasai banyak hal itu ya. Nah, kalau demikian adanya, berarti Kakak Bati melihat bahwa kecenderungan bagaimana kemampuan komunikasi, orasi, apalagi dengan Singgenta ya yang menjual ya kan, marketing. Saat ini apakah itu Ya. karena perbedaan cara organisasi di kampus atau kelembagaan yang ada Oh, tidak seperti kayak dulu atau bagaimana ya? Kalau kondisi kayak sekarang. iya, saya salah satu alumni yang masih percaya bahwa keseimbangan antara proses akademik dan organisasi kemahasiswaan itu masih sangat diperlukan. Jadi Iya, hari ini iya, 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 ketika dipaksa harus selesai 4 tahun misalnya atau 3 tahun 8 bulan, maka otomatis iya. sebenarnya pemerintah menginginkan mahasiswa-mahasiswa ini bisa selesai dengan cepat gitu dan tidak ada ruang untuk bisa mereka mengembangkan kapasitas mereka di soft skill tadi. Soft skill itu, iya, 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 Karena iya, iya. ya karena saya selalu mendengar para guru besar di jurusan saya mengatakan wah saya melihat Bahtiar eh, dulu eh, mahasiswa-mahasiswa saya yang aktif organisasi yang dulunya saya tidak berpikir mereka punya masa depan, ternyata yang aktif organisasi punya punya karir sangat cepat dan melejit Iya, iya, gitu. iya, iya. Saya justru bertanya kenapa bisa begitu. Itu dosen-dosen saya sering menyampaikan itu. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa oh yang aktif organisasi punya soft skill yang hebat sehingga mereka Iya, bisa iya. adaptasinya Mm-mm, mm-mm, fleksibel mm-mm, sangat mm-mm, mm-mm. cepat gitu, sehingga Iya, iya. bisa memenangkan kompetisi karena kan kalau berbicara hard skill biasanya kan berbicara akademik aja angka-angka kan Iya, iya, dan itu iya, pun iya. masih dipertanyakan juga kalau misalnya IPK 4,0 kan belum tentu dia kuasai disiplin ilmunya kan. Iya, iya. Oke, menarik. Kakak Pati, ini Begitu. saya ingin kita juga mengetahui sebenarnya ruang lingkup pekerjaan dan bagaimana hard Betul. skill, soft skill itu Kakak Pati aplikasikan di Syngenta karena saya tahu persis bahwa ini perusahaan besar dan pasti ada juga kompetisi di dalamnya. Itu bagaimana Ya, tetap eksis, bagaimana tetap survive di tengah kompleksitas dan juga tantangan itu. Mungkin ada
kiat-kiat yang bisa di-share ke adik-adik kita mungkin yang nanti tertarik untuk ikut di arena seperti ini? Iya. Ya sebenarnya kalau sedikit bercerita flashback saya masuk Mhm. di perusahaan ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi saya Hmm, join hmm, Syngenta hmm. ini awal tahun 2005. Jadi 2005. 3 bulan 20 years setelah saya ago. wisuda, ya, ya 20 years ago. Nah, hanya 3 bulan, 2-3 bulan setelah saya wisuda itu langsung masuk di perusahaan ini. Saya sebagai fresh graduate dengan posisi yang paling bontot di Oh, bawah, ya, posisi paling bontot. oke. Tapi saya melihat bahwa saya dengan optimisme kuat bahwa perusahaan ini bisa menjadi tempat saya untuk berkarir gitu. Dan Hmm, bisa hmm, membuat hmm. keluarga saya bangga, bisa membuat Iya, iya. masa depan anak-anak saya jauh lebih baik dibanding orang tua saya terhadap anak-anaknya. Dan Hmm, hmm, optimisme hmm, itu hmm. kemudian saya yakin betul, sehingga eh, setelah saya masuk saya langsung kepikiran, bukan kepikiran, mimpinya langsung muncul pada saat join sebagai fresh Iya, graduate, anak muda iya. yang punya Frontliner. mimpi besar, Ah. langsung saya bermimpi. Yes, bagaimana saya bermimpi waktu itu, langsung bermimpi bagaimana menggantikan posisi orang nomor satu di Indonesia Timur ini waktu itu, Wow, dengan itu mimpinya waktu itu ya. dengan Iya, dengan iya, 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 iya. oh iya, memang Hmm, langsung bermimpi iya, waktu itu untuk bagaimana iya. top position di wilayah ini, di Aha, region ini. Dan ah, alhamdulillah ah. dalam hanya kurun waktu eh, 7 tahun, 6-7 tahun, posisi itu yang saya impikan ini sudah saya dapat hingga hari ini. Hmm, Alhamdulillah, ya, 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 ya. Ya, 7 tahun ya. jadi Hmm. ya kurang lebih 7 tahun. Oh, oke, oke, Ya. oke. Oke, menukis sedikit. Jadi kalau misalnya tadi saya tanyakan kira-kira kontribusi ya, misalnya ya namanya juga manajemen ya, pasti kita bicara tentang sumber daya, eh, staff, kemudian Yes. saya ingin mendengarkan bagaimana kiat-kiat Om Bati ini, Kakak Bati ini, karena ini juga networking ya, sebagai marketer, sebagai Ya. yang menjual produk. Mungkin ada kiat-kiat begitu bisa diceritakan ke teman-teman kita? Ah, Ya jangan semua lah, ya pasti kalau ada lah ya. kalau Iya, iya, iya. ya sebenarnya kalau kalau kan kalau posisi kita hari ini di perusahaan ini sebenarnya kami di bawah apa ya, divisi komersial ya, yang Ya, ya, berbeda sebenarnya ya. dengan marketing. Jadi kalau komersial itu identik dengan sales ya. Jadi kalau di perusahaan kami sales dan Oke, marketing itu berbeda gitu ya. oke, Nah, kalau oke, marketing oke. lebih berbicara strategi, berbicara brand, kemudian kalau sales itu berbicara bagaimana short term strategi untuk mendapatkan getting the sales gitu. Nah, Alright. yang nah, kiat yang pertama yang saya lakukan tentu pada saat saya melakukan proses rekrutmen awal. Jadi eh, eh, yang saya lakukan pertama kali membentuk tim. Jadi eh, eh, yang saya lakukan membentuk one team dengan high spirit dan skill capability yang handal gitu. Nah, yang harus saya lakukan pada saat rekrutmen itu, saya jujur Iya, karena iya. kalau ada ini, ada yang misalnya ada yang masuk lamaran 40 orang ya, saya tidak pernah lihat IPK jujur. Oke, oke, Yang saya cari oke. adalah siapa yang punya basic organisasi nomor satu, yang Mhm. kedua siapa punya pengalaman kerja nomor dua, yang ketiga siapa Pengalaman. yang punya apa ya, kegiatan aktivitas di luar kampus pada saat kuliah Mhm. itu Mhm. masuk Mhm. di kurikulum vita ini Iya, gitu. iya, iya, Karena iya, sangat iya. meyakini bahwa orang-orang yang aktif di organisasi, orang-orang yang punya jabatan struktural di organisasi, kemudian punya pengalaman piagam kegiatan-kegiatan baik regional maupun nasional, saya yakin Iya, mereka iya. punya soft skill yang bagus. Iya, iya, Dan iya, iya. fondasinya untuk kita bentuk menjadi uh, employee yang handal itu sangat kuat dibanding Mhm. melihat IPK yang tinggi gitu. Makanya saya tidak Iya, cuma melihat iya. IPK kan mau Iya, merekrut iya, iya. kandidat. Iya, Itu iya, satu. iya. Yang Oke. kedua tentu karena kami di divisi sales komersil gitu, maka skill yang harus mereka kuasai betul adalah selling skill. Skill menjual. Hmm. Dan itu ada ilmunya. Saya salah satu trainer di perusahaan ini untuk selling skill Oke, ini. oke. Sales market, Iya, sales iya. ya. Special. Oke, 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 Ya, oke. selling skill. Ya, dan itu Selling ada skill. memang ilmunya, Alright. selling skill.
skill menjual. Betul? Oke, oke, oke. Sebelum lanjut ke situ, jadi kalau pembacaannya Kakak Bati ini membaca misalnya petani atau pengguna ya produk-produk Syngenta di Sulawesi atau Indonesia in general, mungkin ada semacam gambaran bagaimana keterhubungan antara kemampuan membaca tren, kemudian penerimaan petani, mungkin ada semacam bocoran bagaimana sales, how to sell ya, bisa nangkap Oh ya iya, apa yang saya maksud jadi ya? Iya, iya. ya, ya saya paham. Ya, ya, Iya. mudah-mudahan tidak salah ini. Maksudnya gini, mungkin mungkin kalau saya melihat begini kan, uh, masih menggunakan paradigma lama sih bahwa untuk sukses di sana ya, untuk memasarkan produk itu biasanya ada istilahnya marketing mix atau marketing 2.0 sebenarnya yang biasa dikenal 2.0. itu 4P. Ya, 4P Oke. 2.0 karena kan sekarang sudah menuju Oke, 5.0 atau oke. marketing 4.0. Nah, basic marketing dasar itu adalah marketing mix atau 4P. Artinya bahwa kalau mau sukses ada 4P yang harus diperhatikan. Satu, produk, Produk? ya. Produk pertama produk, ya. P pertama itu produk. Nah, saya melihat bahwa kompetisi kan kalau saya di divisi benih kan tadi, Syngenta ini kan ada dua divisi ya, divisi Iya, crop iya. protection ada pestisida, kemudian kedua divisi benih. Nah, sekarang saya di Oke. divisi benih untuk wilayah Sulawesi Kalimantan, Mhm, mhm, ya. Nah, mhm, mhm. kalau berbicara pertanyaan tadi, saya mengatakan kalau mau sukses ya minimal 4P itu harus bersinergi di dalamnya. Satu, nomor satu itu produk. Produknya harus Produk. berkualitas. Nah, Aha. hari ini kenapa Syngenta menjadi market leader di Indonesia? Di Sulawesi Kalimantan bahkan 68% kita menguasai pasar brand kami, Mhm, gitu ya. mhm. Di nasional masih 55% karena konsistensi terhadap quality. Karena kalau Oke. berbicara petani, mereka akan repeat order, mereka akan repeat menggunakan produk itu ketika mereka sudah menemukan bahwa pada saat musim pertama mereka melihat produktivitas sesuai dengan harapan mereka. Itu nomor Mhm, satu mhm. produk ya. Iya. Kemudian yang kedua cara pricing. Pricing ini harga gitu ya. Harga harus Pricing. menggambarkan uh, antara keseimbangan input teknologi dengan hasil yang didapatkan petani. Kalau Iya, itu iya. masih menguntungkan di tingkat petani, value harga, level value harga atau pricing itu tidak menjadi soal, tetapi yang menjadi prioritas mereka adalah berapa income, berapa produktivitas yang dihasilkan di lahan-lahan mereka. Iya, Itu nomor iya, dua. iya. Iya, iya. Kemudian yang ketiga adalah place. Uh, Place ini diartikan bagaimana membangun strategi channel distribusi. Hmm, hmm, Ya, hmm. place ini bukan dianggap sebagai toko, tapi sebuah sistem jalur distribusi yang memungkinkan produk itu Mhm. bisa mengakses pasar atau bisa diakses oleh customer dengan mudah. Iya, 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 Jadi iya, iya. Iya. asumsi bahwa semakin banyak jalur distribusi semakin bagus itu tidak mesti juga, karena di dalamnya ada segmentasi, ya, ada priority, ada namanya 80-20 Pareto prinsip yang harus berjalan sehingga kita mengerjakan hanya 20% dari customer yang ada. Sebenarnya dari sisi channel kita bisa Iya, iya. mengget target kita 80%, kerja lebih mudah, Mhm. biaya lebih murah, dan hasil bisa lebih maksimal. Dan yang Iya, terakhir, iya, dan iya. ini menjadi salah satu kuncinya kan tadi 4P tadi, yaitu people. Mhm. Makanya saya salah People. satu orang yang Alright. sangat concern di people, ya. Mhm. Bagaimana Salesforce ini, bagaimana employee di bawah organisasi saya ini memiliki keseragaman energi, semangat, Mhm. dan capability secara Iya, hard iya. skill maupun soft skill yang harus dibangun. Karena Iya, 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 yang iya, tersulit iya. sebenarnya dalam organisasi adalah membangun spirit motivasi kerja dari tim kita sebenarnya. Iya, Sehingga iya, kalau iya. ini Iya. bersinergi maksimal 4P ini atau istilah marketing marketing mix ini bisa maksimal, maka uh, hanya soal waktu saja Iya, kesuksesan iya, dalam iya. uh, apa pekerjaan ataupun usaha kita itu akan berjalan, akan kita dapatkan Iya, iya. seperti itu. Iya, iya. Product, pricing, place, dan Place people ya. dan Wih, ini people, keren sekali. yes. 4P.
Nah, ini 4P. saya kira menjadi inspirasi ya buat kita semua bahwa yang begini-begini kan harus menjadi atensi kita kemudian menentukan mana let's say prioritas ya atau yang mana yang kita harus Yes, betul. olah begitu ya. Betul. Nah, pendidikan nasional seperti ini ketika misalnya alumni atau entitas di perguruan tinggi itu membaca dinamika seperti itu, tantangan seperti itu bahwa dia harus 4P begitu ya, kan mestinya kan disiapkan memang ya di kampus kan. Nah, kalau di Singgenta saat ini memang ada skema-skema yang mulai membuka ruang itu dengan perguruan tinggi, ada kolaborasi misalnya, sudah ada gambaran? Ah, Ada semacam kalau program atau approach ke itu? biasanya tidak ada program yang continue ya, tapi Iya, eh, iya, iya. biasanya ada semacam kegiatan yang sifatnya semacam stadion general. Jadi kadang Mhm, saya mhm, diundang mhm. di jurusan atau di fakultas untuk membawakan stadion Iya, general soal soal oke, oke. pertanian, soal-soal marketing, soal-soal sales begitu. Nah, mungkin kedepannya memang universitas harus lebih banyak terbuka ke apa ya stakeholder ke pihak ketiga untuk Iya, bisa iya, iya, masuk memperkenalkan apa saja iya. sebenarnya hal-hal yang perlu disiapkan oleh adik-adik mahasiswa ini sebelum masuk ke dunia kerja. Iya, iya. Jadi sebagai alumni di eh, apa namanya proteksi itu sudah diundang ke fakultas ya, memberi kuliah gitu ya. Iya, Sudah ya? sudah Oh beberapa ya, kali. oke. Oke. Iya. Bagaimanapun apa yang dikontribusikan oleh Kakak Bati di Singgenta ini menurut saya juga menjadi cerminan atau informasi penting ya untuk misalnya bagaimana pertanian dari sisi makro ya. Misalnya bagaimana kebijakan daerah ya. Bagaimana misalnya kan saya lihat ini kadang-kadang juga Kakak Bati bicara tentang jagung ya, kemudian sejumlah benih-benih yang kemudian dipasarkan. Itu dari sisi dukungan pemerintah, mungkin ada contoh-contoh misalnya kolaborasi Syngenta dengan pemerintah daerah yang barangkali could be ya inspiring untuk others location. Mungkin bisa Ya, dicontohkan ya. sebenarnya kalau ya, jadi sebenarnya kan kalau di divisi bisnis saya kan sebenarnya di khusus benih jagung ada ya. Iya, iya. Kalau jagung sebenarnya ini adalah salah satu komoditi pangan strategis nasional dan termasuk di Mhm. Sulawesi bahkan di Sulawesi Selatan karena kalau bicara jagung di Sulawesi ini Sulawesi Selatan menjadi nomor satu provinsi terluas jagungnya bukan Gorontalo ya. Saya catat Oke, saya ulang bukan oke, Gorontalo. oke. Luas jagung kita malah 2 kali lipat lebih luas daripada Gorontalo. Mhm. Tapi mungkin mindset kita bahwa Gorontalo adalah sentra jagung dan mungkin di mindset banyak orang bahwa Gorontalo Iya, jauh lebih iya, besar jagungnya iya. daripada Sulsel. Mhm, Tapi tidak mhm. demikian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya dengan penyampaian saya tadi bahwa kami menguasai pasar kurang lebih 67-68% kebutuhan suplai benih Benih, jagung ke benih jagung. petani Sulawesi ini. Ya, dan Oke, oke, yang oke. kami terus lakukan sebenarnya adalah walaupun apa lagi namanya tidak ada kontrak MOU kolaborasi dengan government, tetapi Syngenta dengan pemerintah terus berkolaborasi sebenarnya. Contoh misalnya pengadaan benih jagung melalui anggaran APBN Kementerian Pertanian itu sebenarnya kalau dilihat banyak menggunakan benih Syngenta gitu. Oh, Itu satu. oke, Yang kedua, oke. yang kedua, bagaimana kami pihak swasta ini berkontribusi untuk meningkatkan capability petani, utamanya dalam GAP, Good Agriculture Practice. Kenapa? Saya melihatnya begini, ada kesenjangan yang sangat besar antara pengetahuan atau capability petani Indonesia ini dengan petani-petani katakanlah misalnya di Amerika. Saya pernah ke Chicago ya eh, Oktober 2023 dan saya bertemu langsung dengan salah seorang petani jagung di sana dan kesenjangannya luar biasa. Saya tidak perlu membahas kesenjangan mekanisasi pertanian ya, mesin-mesin Iya, pertanian. iya, iya. Saya berbicara dulu di kesenjangan GAP pengetahuan budidaya, good agriculture practice budidaya jagung. Hmm. Mereka benar-benar menerapkan GAP yang luar biasa tuh dengan yang
dengan anjuran gitu, sehingga produktivitas mereka itu jauh melampaui produktivitas Iya, nasional iya, kita. iya, Nasional iya, kita kan jagung masih 5,2 5,3 ton per hektar kan, dah, iya, iya, produktivitas iya. jagung kita. Sementara di Amerika itu rata-rata sudah 9,5 ton, ya, rata-rata. Hmm, Tapi Mr. hmm. Bills yang saya temui di Chicago itu menghasilkan 13 ton per hektar. 13 ton Jadi per hektar. eh, Wow, per hektar. Sementara wow. rata-rata nasional kita masih 5,2 ton. Ini kan ada gap yang sangat besar. Nah, Oh, inilah yang kita lakukan, Sinjenta terus lakukan untuk bagaimana mengedukasi, membantu pemerintah mengedukasi petani-petani kita, petani jagung kita supaya mereka komitmen konsisten untuk menerapkan GAP tadi. Good Agriculture Practice tadi, mulai dari pemilihan benih yang tepat, jarak tanam iya, yang iya, tepat, iya, iya. pemilihan apa ya, penggunaan pengelolaan lahan yang benar gitu ya, pupuk dan pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit yang tepat. Nah, ini yang kadang eh, dianggap sepele oleh petani, lalu Iya, kemudian menghasilkan produktivitas rendah. iya, Ya, iya, iya. petani Oke, petani kita oke. sebenarnya Hmm. sudah ada yang tinggi karena produktivitasnya. Petani kita di Sulawesi ini sudah ada yang sampai juga 10 ton per hektar. 10, 10 bisa Tapi lebih hanya 10 ya? sedikit. Bisa. Cuman kan Oke, oke. masih hitungan jari orangnya. Yang banyak Iya, masih di iya. bawah 5 ton. Ya Termasuk kan? yang di Jadi asistensi rata-ratanya Singenta efisien. barangkali ya? Benih, benih Singenta itu atau gimana? Kenapa? Ya, jadi benih-benih kita Iya, ini iya. apa, sudah banyak memberikan manfaat ke petani kita dengan GAP. Walaupun benihnya bagus tapi GAP-nya tidak benar, nggak bisa juga. Iya, good Seperti itu. agriculture practices ya. Good Iya, agriculture sebagai kunci. practices. Oke, Iya. ini sama dengan yang di budidaya perikanan juga ada namanya BMP, Better Management Practices ya untuk usaha Hmm. perikanan. Jadi adopsinya pada mungkin kayak fertilizer, kemudian jenis bibitnya atau Yes. benihnya yang unggul dan seterusnya. Yes. Sudah disampaikan ke pemerintah mengenai ini Manajemen good air. lessons from the Syngenta? Ya, proses komunikasi dan itu saya kira sudah berjalan Sudah ya, 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 soal ya, itu. ya. Cuma memang proses transfer teknologinya itu kan ke petani tidak semudah yang kita bayangkan. Iya, Karena iya, kita iya, berhubungan dengan iya. ribuan petani gitu kan. Jadi Mm-mm, mm-mm. biasanya kalau di Syngenta ini kan kita membentuk komunitas, kita ada namanya sahabat Engka. Ini sahabat Oke, kita, sahabat petani yang masuk dalam komunitas kita, sahabat Engka itu kita organisasi petani, dan melalui sahabat-sahabat Engka itu nama brand kami, gitu ya. oke, oke. Ini jagung. Nah, ini melalui komunitas ini kita berdayakan petani-petani kita. Jadi kita garansi bahwa produktivitas yang masuk sahabat Engka ini sudah di atas 7 ton Iya, 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 per iya. Kalau hektar. kalau saya kepala Jadi sudah daerah, pasti saya jauh. akan. Iya, kalau saya kepala daerah pasti saya belajar dari bagaimana misalnya di Amerika ya tentang yang sampai sebelasan ton itu per hektar. Kemudian cari tahu input-input apa yang saya harus perbaiki, tangani, jenis dari mana. Ini kan mestinya di follow up ya. Jadi ada memang situasi yang harus kita baca dan adopsi begitu untuk Indonesia. Oke, Kakak Bati ini saya kira menarik ya akan menjadi informasi saya kira bahwa ada peluang untuk more than 10 tons ya per hektar ya kan gitu ya. Ya, Oke, saya mau ya. lebih spesifik untuk saat ini apa-apa yang menjadi salesnya, apa yang menjadi selling produknya Syngenta yang mungkin Kak Bati bisa share supaya publik juga tahu. We still have 5 minutes, Oke. 5 minutes ya. Uh, Oke. Jadi Syngenta sejak 2018 fokus dengan salah satu divisi yang dikembangkan oleh perusahaan ini, yang dulunya CP Seed gabung gitu ya. Sejak 2018 terbentuk visa untuk seednya. Nah, setelah itu fokus mengembangkan portofolio kualitas benih jagung yang long term strategi, ya, bukan hanya jangka pendek saja. Sehingga hari ini portofolio kita berdasarkan based on kondisi dan kebutuhan petani kita. Contoh, petani di Jeneponto tentu membutuhkan benih jagung yang tahan kering, ya, Ya, karena ya, curah hujan di ya. sana relatif kurang, dan beda dengan di wilayah luwu raya yang curah hujan hampir sepanjang tahun, Hmm, maka tidak hmm, membutuhkan benih yang tahan kering.
Tetapi di Iya. luar raya membutuhkan benih tahan busuk batang misalnya. Iya, Maka iya, 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 Syngenta iya. Syngenta mengeluarkan benih jagung yang tahan kering. Kami punya brand namanya NK212. Itu bisa ditanam yang ekstrim, sehingga ini banyak ditanam di daerah Sopeng, banyak ditanam di daerah Jeneponto, termasuk di daerah Bima sana, Nusa Tenggara itu. Barat, iya, Tahan iya, kering. iya. Termasuk termasuk benih ini bisa ditanam di bawah naungan. Jadi misalnya di Jeneponto banyak mangga di kebun, di tanah, di Iya, kebun-kebun iya. petani itu masih bisa di bawahnya ditanam. Itu Mm, satu. mm, Yang mm, kedua, mm, mm. daerah luar raya yang daerah curah hujan tinggi termasuk Pintang gitu, yang Batu Lapak ke atas itu curah hujan cukup tinggi termasuk Sulawesi Barat, kemudian masuk ke Sulawesi Tengah daerah Sigi gitu ya. Itu curah hujan tinggi, maka kita menciptakan benih yang tahan hujan. Di mana kalau hujan tinggi produksinya justru lebih bagus. Tahan Mm, musim batang, mm, hasilnya lebih bagus. Maka kita ciptakan lagi produk yang namanya Engkasumu misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, mm, mm, mm. seiring dengan kondisi ini kita banyak variasi yang based on kondisi geografis, based on pest and disease yang ada di daerah itu. Nah, sekarang Syngenta menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia mengembangkan produk benih bioteknologi, biotek, ya, Biotek, yang ya, waktu saya ke ya. Amerika, ya biotek. Kalau waktu saya ke Amerika 2 tahun lalu, saya justru mendapatkan bahwa ternyata sudah 90% benih jagung sudah menggunakan benih biotek, di mana benih biotek ini benih jagung kita yang kita sudah launching dua brand itu keunggulannya menjadi hal yang sangat diminati petani hari ini, sehingga Mm, mm, mm. berapapun yang datang di Makassar belum sampai di apa gudangnya distributor langsung habis. Kenapa Habis mereka ya. minati Ya. selain hasilnya tinggi karena benih jagung ini tidak perlu menggunakan pestisida, karena Oh, tahu. pestisida Wah. Iya, untuk iya, iya. untuk pes, Iya. ya pestisida untuk mengendalikan hama penggere batang, karena Hmm. genetik dari benih ini tidak disenangi oleh ulat, ya. Hmm. Jadi ulatnya tidak suka makan batang jagung ini, daun jagung ini. Itu satu. Hmm. Yang kedua, Kak Denun pasti tahu yang namanya glifosat. Glifosat ini Ya. adalah herbisida berbahan aktif yang bisa mengendalikan gulma sampai ke akar-akarnya, bahkan daun sempit pun bisa dikendalikan yang berkayu, ya kan? Hmm. 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 Nah, ini herbisida ini kan kalau disemprotkan di jagung konvensional juga jagungnya mati, Iya. ya kan? Iya. Iya. Jagungnya Iya. mati, gulmanya juga mati. Nah, Hmm. Syngenta menciptakan produk di mana dia toleran terhadap herbisida glifosat. Jadi Hmm. disemprot rumputnya dengan herbisida glifosat, jagungnya tambah subur. Dan ini hanya Jagonya Syngenta tidak hari ini kena. yang miliki, Iya. Syngenta Iya. Indonesia. Iya, tidak mati. I- Ya, Iya. kena Iya. tapi tidak mati. Nah, inilah Hmm. Hmm. kenapa petani senang ini, karena herbisida glifosat ini jauh lebih murah dibanding herbisida selektif yang ada di pasar hari ini, yang harganya bisa sampai 250 sampai 300 ribu per liter. Hmm. Sementara Hmm. kalau Hmm. glifosaat hanya 50 sampai bahkan ada yang 35 ribu sampai 60 ribu per liter. Jadi mereka lebih mengatakan ini lebih murah, kemudian aplikasinya tidak perlu takut jagungnya mati begitu, Hmm. sehingga teknologi yang kita tawarkan ini menjadi hal yang sangat disenangi oleh petani, karena selain biaya murah juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas. Karena kan solusi terhadap Hmm. gulma ini menjadi problem besar sebenarnya di budidaya jagung, karena bisa menurunkan hasil 70-80% kalau tidak dikendalikan Iya. dengan Iya. baik. Nah, Iya. dengan Iya. Iya. teknologi ini petani dengan mudah mengendalikan gulma, sehingga pertumbuhan tanaman jagung itu bisa lebih maksimal, sehingga Hmm. produksinya bisa lebih tinggi. Benih Gitu. yang tadi itu kakak Bati itu dibawa dari mana? Amerika atau ada laboratoriumnya di sini? Ada pusat industri? Dikembangkan di Indonesia. Jadi semua semua benih yang kita jual di Indonesia itu adalah hasil karya anak bangsa. Jadi peneliti kita Oke, orang Indonesia, alumni IPB, oke. Mhm. dan dikembangkan di sini. Tidak ada benih yang didatangkan dari luar dijual di sini. Bahkan Oh, oke, oke, benih yang oke. diproduksi, benih yang dihasilkan di Indonesia ini bahkan kita jual di beberapa negara tetangga.
di Asia Tenggara Kalau ini. kalau Jadi Syngenta ini dia multinational company atau dia national company atau yes, dia ada multinational company. Kantor pusat kita di multinational Swiss company? dan Oke, oke. beredar di 110 negara di seluruh dunia. Oke, Jadi oke, oke, Kak Syngenta Bati. punya cabang-cabang di semua negara. Iya, iya. Saat ini di untuk tempat kerjanya Kak Bati ada mengurusi berapa orang staff? Sekarang untuk staf saya kurang lebih 40 orang. Berapa? 40. 40 orang 40. Apa nama kurang lebih. nama posisi tadi itu? Posisinya sebagai apa saat ini? Sekarang posisi regional sales manager untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Wow, Regional Sales Manager untuk Sulawesi dan Kalimantan. Itu tadi sudah 7 tahun sudah jadi bos ya. Oke, Ya, barangkali ada yang mau ya. disampaikan statement penutup kira-kira tadi karena tadi saya memulai dengan perguruan tinggi, bagaimana luaran itu nyambung dengan kebutuhan misalnya bisnis pertanian. Mungkin ada yang mau disampaikan Kakak Bati kira-kira uh, what are the issues ya to be covered or to be solved for the future? Anda mungkin mau sampaikan atau advice lah begitu ya Ya, untuk perguruan tinggi. ini hanya semacam aspirasi saja Mhm. bahwa universitas selayaknya memikirkan soft skill dari alumninya. Iya, iya, iya. Iya. Universitas jangan hanya fokus pada angka-angka IPK saja, ya. Mhm. Karena proses pembelajaran kita hari ini masih fokus di proses akademik untuk membangun hard skill yang pun hard skillnya belum mampu juga Iya, bisa iya, menjawab tantangan pasar hari ini karena masih dipertanyakan IPK 4,0 tapi tidak kuasai ilmunya. iya, iya itu, Itu setuju kan itu, iya, 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 kenyataannya, iya, iya, ya iya, kan? iya. Nah, saya kira mungkin perlu apa ya, menjust lagi bagaimana proses pembelajaran yang ada di kampus atau Iya. mensinergikan proses Mm. akademik dengan proses eh, apa ya? Saya boleh mengatakan saya salah satu orang yang sangat percaya bahwa aktivitas berorganisasi itu sangat membantu Iya, alumni setuju, untuk membangun soft setuju. skill mereka Mm. Iya, iya, seperti iya. itu. Oke, Kak Pati, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya pribadi juga merasa senang sekali karena yang tadi disinggung tentang 4P itu menggambarkan bahwa seorang alumni secara teknis barangkali dia alumni proteksi tanaman gitu ya. Kemudian tiba-tiba memang expand ya, mengurusi apa people ya, mengurusi bagaimana logistik dari sisi keruangan tempat, kemudian bagaimana pricing. Itu kan marketing juga ya, ekonomi kan ya kalau dari situ kan. Kemudian dari sisi Yes, betul. produk ya atau komoditi saya kira itu relevan sekali. Ini artinya seorang alumni harus komplit ya kompetensinya, not only knowledge or skill or attitude, but also ability to expand more and more Yes, network or communication yes, to others. yes. Kakak Bati, terima kasih Agree. banyak. Salam dari Maskat Siap. Oman.